Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tanggung jawab kita yang utama sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak raja, sebagai orang yang sudah ditebus dalam anugerah Kristus, maka tanggung jawab kita yang utama adalah menjadi serta membawa terang. Pertanyaannya kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang gelap. Dunia ini dunia yang sedang menuju pada kehancurannya. Dunia ini adalah dunia yang tidak punya arah. Itu sebabnya hidup Kristen harus menjadi terang. Dan kemudian bukan hanya menjadi terang, membawa terang itu. Itu sebabnya dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dengan komunitas dan kapasitas kita, ayo terangi dunia ini, sehingga dunia ini tidak menuju pada kehancurannya, tetapi dunia ini dapat menerima anugerah dan keselamatannya. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas kita, sehingga kita dapat menjadi alat bagi kuasanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita menjadi serta membawa terang itu? Yang pertama jelas dengan teladan kehidupan kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang NATO, no action, talk only. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang omdo, saudara, omong doang. Tetapi hidup Kristen adalah teladan, karena Kristus sendiri memberi teladan. Dia bukan hanya mengajar tentang mengampuni, tetapi ketika di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Kristus mengajar dengan teladan. Itu sebabnya Paulus ingatkan kepada Timotius, sebab itu jadilah teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang yang percaya. Berarti jelas kita dapat menjadi terang serta membawa terang itu dengan apa? Dengan teladan kehidupan yang baik, sehingga orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi serta membawa terang, yaitu dengan kesiapan kita untuk berani berbeda. Saudaraku, Alkitab dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, kata tetapi di sini menunjukkan kepada kesiapan kita untuk berani berbeda. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Artinya kalau kita hidup dengan keinginan-keinginan daging, kesukaan-kesukaan daging, kita pun akan binasa. Tetapi kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan, berani hidup berbeda, istilah saya BTB, berani tampil beda, ya kan? Ketika kita berani tampil beda, berani hidup berbeda, kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia ini, maka itu yang akan membawa kita menjadi dan membawa terang. Jangan jadi Kristen yang ikut-ikutan dengan dunia ini, sehingga kita terhamiri dengan dunia ini, tetapi mari kita menggarami dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kita bisa menjadi serta membawa terang dengan apa? Dengan prinsip hidup yang tegas. Hidup Kristen bukan keras, hidup Kristen bukan kasar, hidup Kristen bukan eksklusif, tapi hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Artinya apa itu tegas? Berani berkata tidak. Kalau semua orang berkata ya, tapi kita tahu ini salah, kita berani berkata tidak. Yang kedua, apa itu tegas? Berani berdiri sendiri meskipun tidak ada yang memberi dukungan. Kalau kita tahu itu kebenaran, Alkitab bilang jangan miring ke kiri maupun miring
ke kanan. Alkitab bilang jangan menjual kebenaran, belilah kebenaran. Artinya jangan karena sesuatu kita korbankan apapun. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Jangan karena untuk kepentingan sesaat hidup kita, lalu kita korbankan prinsip-prinsip iman kita. Karena sebagai hamba Allah, saya mau tegaskan, kita harus menjadi serta membawa terang. Dengan apa? Dengan teladan hidup kita, dengan kesiapan kita untuk berbeda, dengan prinsip hidup yang tegas. Hati-hati, bukan kasar, bukan arogan, bukan semena-mena, tapi tegas, penuh kelemah lembutan, didasar pada kasih, tetapi dalam sikap ketegasan. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi serta membawa terang dengan ketaatan kita pada aturan-aturan firman. Karena Alkitab jelas bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kamu. Kamu tidak akan turun tetapi akan diangkat naik. Tidak menjadi ekor tetapi dipimpinnya menjadi kepala. Waktu kita taat pada firman Tuhan, maka kita akan melihat kesaksian hidup kita makin nyata, terang Kristus makin menyala, dan kemuliaan Tuhan makin dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang kandil emas atau kaki dian. Nah, ini dia, penting sekali. Salah satu bagian penting di ruang suci di tabernakel Musa, yaitu kandil emas atau kaki dian. Nah, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Bagian ini sangat penting karena salah satu yang diulangi kembali dalam kitab Wahyu, yaitu tentang kaki dian ini, di mana Tuhan sendiri akan mengambil kaki dian ini kalau kita tidak hidup dalam kebenaran dan tanggung jawab ilahi dengan betul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan mengenai kandil. Kandil ini artinya kaki dian. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buatkan 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga kau buatkan 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti jelas di ruang suci itu ada kaki dian atau kandil emas sebagai gambaran bahwa Tuhan sendiri akan menjadi penerang yang abadi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini memang dunia makin gelap, tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan harus menjadi penerang buat kita? Penerang di sini menggambarkan kepastian dan kejelasan hidup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam gelap segala sesuatunya serba tidak pasti. Dalam gelap segala sesuatunya tidak jelas. Itu sebabnya Tuhan adalah Allah sumber terang itu. Kita bahkan disebut sebagai anak-anak terang. Hidup terang itu bukan hidup dalam kebimbangan. Hidup terang itu bukan hidup dalam ketidakpastian, tetapi hidup terang itu berarti kita menerima kepastian dan kejelasan dalam hidup ini. Hari depan kita pasti, langkah hari-hari kita penuh dengan kejelasan. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada pergumulan, kita tahu pasti
Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan kita. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan jadi Kristen yang stres, jangan jadi Kristen yang tertekan. Bangkit dalam iman, saudara. Miliki kepastian karena Tuhan adalah terang yang abadi buat kita. Yang kedua, Tuhan adalah penerang buat kita. Berarti mengusir segala kegelapan. Kegelapan kan bicara tentang hal-hal yang menakutkan. Kegelapan kan bicara tentang dosa-dosa yang ada di muka bumi ini. Ketika terang Kristus masuk, kita dapat berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Segala dosa, kepahitan, perjinahan, segala yang ketidakbenaran disingkirkan oleh terang. Kita menerima terang yang sejati. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan adalah penerang. Apa artinya? Dia menguraikan segala kekusutan. Tahukah saudara, ketika dalam gelap lihat segala sesuatu kayaknya berat, susah, bingung, kusut gitu. Tetapi ketika terang, lalu semuanya jalannya kelihatan. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Ada banyak orang masa mudanya kusut, ada banyak orang bisnisnya sedang kusut, ada banyak orang rumah tangganya sedang kusut, karena ekonominya sedang kusut, bahkan kehidupan keseharian kusut. Saudara-saudara, izinkan saya menjelaskan buat setiap saudara, undang terang Kristus masuk. Karena waktu terang Kristus masuk, Tuhan sedang menguraikan segala kekusutan menjadi segala keindahan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan menjadi penerang. Artinya apa? Dia memberi keindahan. Segala sesuatu yang indah sekalipun kalau ditaruh di tempat gelap tidak ada nampak indahnya. Tetapi ketika terang menyala, yang indah akan makin terpancar. Tuhan menciptakan banyak yang indah, tapi karena gelap kita tidak dapat menyadarinya. Tetapi terima terang Kristus, baru kita lihat keindahan-keindahan yang sejati adalah hak kita sebagai orang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, secara khusus hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini juga kami boleh diterangi oleh Kristus dan kami boleh menjadi terang dan membawa terang dimanapun Tuhan tempatkan, sehingga kami bawa damai, kami bawa sukacita, kami bawa kekuatan baru oleh karena anugerah Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.